Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selepas kita menunaikan sholat maghrib berjamaah, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menunggu datangnya waktu sholat isya untuk menunaikan sholat berjamaah. Kita isi dengan mengaji dan mengkaji Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan pedoman hidup kita untuk menggapai kesuksesan baik di dunia yang fana maupun di akhirat yang kekal dan abadi nanti. Malam ini kita akan mencoba mengkaji sebuah tema tentang tahapan menuju kematian. Mati memang merupakan salah satu dari 5 yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surat Luqman, ya. Surat 31 ayat terakhir, ya. Tapi kemudian tahapan-tahapan menuju kematian disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Yang pertama adalah tidur, ya. Jadi tidur itu adalah mati sementara, ya. Sementara mati itu sendiri adalah tidur selamanya sampai dibangunkan pada hari kiamat, ya. Jadi mati kemudian dihidupkan kembali, ditempatkan di alam kubur, ditidurkan. Ketika kiamat terjadi, maka di antara penghuni kubur itu ada yang berkata, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Jadi tidurnya panjang, ya. Tidurnya lama, ya. Kemudian tidur juga disebut wafat sugro, ya. Wafat kecil, ya. Sedangkan mati adalah wafat kubro, mati besar, ya. Jadi ketika orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya ditahan, ya. Dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak bisa bergerak dan tidak bisa bernafas. Sementara orang yang tidur kemudian bangun kembali, maka ruhnya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah adalah yatawaffa, ya.
yang akan mematikan, akan mewafatkan al-anfus, ya, nyawa seseorang. Hina mautiha, saat matinya. Walati lam tamut fi manamiha, dan saat tidak matinya pada saat tidurnya. Jadi sampai sini ya, Al-Quran menjelaskan wafat itu ada dua. Wafat ketika mati dan wafat ketika tidur. Kemudian dijelaskan secara detail apa bedanya wafat ketika mati dan wafat ketika tidur. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Maka Allah menahan, memegang, ya, nyawa yang sudah ditetapkan atasnya kematian. Makanya tidak bisa bergerak, tidak bisa bernafas. Wa yursilul ukhra, dan dia Allah melepaskan, ya, yang lainnya, artinya yang tidak mati, ya, ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, ya, yang pada akhirnya mati juga, yang pada akhirnya dipegang juga nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak dikasih tahu waktunya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian tadi, fenomena mati dan tidur, itu sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Ya. Nanti di neraka itu ada orang yang menyesal, menjerit, merintih kesakitan, minta dikeluarkan dari neraka, minta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Tapi kemudian Allah mengingatkan kepadanya, ya, bahwa umur yang Allah berikan di dunia, ya, sudah cukup, ya, untuk berpikir. Cuman sayang tidak digunakan untuk mikir, ya. Nah, ini mati itu salah satu objek fikir, ya. Demikian pula tidur, karena keduanya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah yang harus melahirkan keimanan, harus melahirkan keyakinan, harus melahirkan ibadah dan amal saleh. Karena dalam surat Al-Mulk, ya, dijelaskan Allah menciptakan mati dan hidup itu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan di antara amal yang paling baik dan harus lebih baik kita lakukan adalah sholat. Ya. Sholat yang harus baik sholatnya, ya. Dan harus baik asar-asar daripada sholat itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada doa, ya, ketika hendak tidur dan ketika bangun tidur, ya, yang menunjukkan bahwa tidur itu adalah mati, ya, dan bangun itu dibangkitkan oleh Allah SWT dari tidurnya. Jadi setiap hari kita mengalami kematian dan kebangkitan, itu yang harus difikirkan. Ya. Kalau mati pasti kita yakin karena setiap hari kita menyaksikan. Tapi soal kebangkitan ada yang ragu, bahkan ada yang tidak percaya. Padahal tiap hari mengalaminya. Ya. Dan setiap muslim itu pasti, ya, ya, mengikrarkannya setiap mau tidur dan setiap bangun tidur. Ya. Ini dari sahabat yang bernama Hudzaifah, ya, bin Al-Yaman, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ayanama, kalau dia mau tidur, qala, beliau membaca bismika Allahumma amutu wa ahya. Padahal mau tidur, ya. Mau tidur tapi yang dibaca bismika, dengan namamu ya Allah. Allahumma ya Allah. Amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Nah, mati di sini adalah tidur, dan hidup di sini adalah
bangun. Dan ditegaskan ya, ketika berzikir bangun tidur, bahwa yang dimaksud mati di sini tidur, yang hidup di sini adalah bangun. Wa idza staiqadha, dan apabila beliau Nabi SAW bangun min manamihi, dari tidurnya, ya, bangun dari tempat tidurnya, qala, dia berkata, berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, artinya membangunkan, itu membangkitkan. Ba'dama amatala, setelah mematikan kami, setelah menidurkan kami. Wa ilaihi, dan suatu saat kepadanya anusyur, akan dikumpulkan. Ya. Jadi bangunnya serempak ya. Pas bangun menuju satu tujuan yang sama, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tsumma turadduna ya ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya, akan dikembalikan semuanya kepada Allah yang Maha Tahu, yang gaib dan yang syahadah, yang tidak gaib. Ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Ya. Bahkan ketika ditanya ya, tentang apakah penghuni sorga itu tidur, maka kemudian beliau menjawab ya, bahwa tidur itu saudaranya mati. Ya. Penghuni sorga itu tidak akan mati. Bukan hanya tidak akan tidur, tidak akan mati. Ya. Jadi tidak ada acara tidur itu. Ya. Cukup terakhir tidur itu di alam kubur. Ya. Dari mulai alam mahsyar sampai sorga, alam mahsyar sampai neraka, tidak akan tidur. Ya. Melek terus. Ya. Kuat nggak tuh? Ya. Kuat nggak melek terus ya? Ya. Ya. Di kuburan itu tidur. Ya. Pas dibangkitkan, menempuh perjalanan sampai sorga atau sampai neraka, itu tidak akan tidur. Ya. Begitu masuk sorga, tidak akan mati. Begitu masuk neraka, mati hidup. Ya. Dimatikan, dihidupkan, dimatikan. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Ya. Kemudian, ya, coba lihat. Ya. Ini jarang kita baca ketika mau tidur. Sebab risiko kematian saat tidur itu besar. Ya. Kadang-kala kita nggak yakin ya setelah tidur itu mati. Ya. Pede banget ya besoknya mau bangun lagi ya. Betul kan? Pede banget. Padahal kalau zikir ini dibaca, nah ini zikir dan doa ini dibaca, ya, bisa jadi setelah tidur itu nggak bangun lagi. Tidurnya keterusan. Ya. Tidurnya selamanya. Ya. Alias mati atau wafat kubro. Ya. Ini suratnya, hadisnya riwayat Bukhari. Ya. In amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau memegang ruhku, memegang jiwaku, memegang nyawaku, maka sayangi dia. Kasihi dia, rahmati dia. Makanya doa orang yang meninggal itu Allahu yarham. Mudah-mudahan Allah mengasihi dan menyayanginya. Kenapa? Karena orang yang mati itu dipegang ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bernafas. Wa in arsaltaha, dan jika engkau melepaskannya, setelah tidur itu dibangunkan kembali, tidak dimatikan, fahfadha, maka jaga dia, bima tahfadu bihi ibadakas solihin, sebagaimana engkau senantiasa menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalau bangun ketika terjaga dari tidur, tidak hanya terjaga, tapi dijaga oleh Allah.
Bagaimana caranya? Berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang soleh. Yaitu beribadah dan beramal soleh. Insya Allah dijaga oleh Allah SWT hidupnya. Ya. Ini doa dan zikir ya, yang mengajarkan tentang tahapan menuju kematian yang pertama. Yaitu tidur. Ya. Dan tidur itu bagian daripada istirahat yang paling sempurna di dunia. Ya. Ya. Sebab kita juga nanti ada istirahat yang kedua. Di mana? Di alam kubur. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan kematian untukku sebagai saat beristirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang mengganggu kesenangan, ketenangan, kenyamanan. Gitu. Nah, sedangkan istirahat yang paling sempurna adalah ketika di sorga. Ya. Tidak ada istirahat sesempurna di sorga. Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka jannata. Ya Allah, aku memohon kepadamu sorga. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhomu dan sorgamu. Ya. Nah, tahapan yang kedua menuju kematian itu adalah sakit. Ya. Dari mulai sakit biasa sampai sakit luar biasa. Dari mulai sakit yang ma'ruf, sakit yang diketahui penyebabnya. Ya, sakit yang diketahui obatnya sampai sakit yang munkar. Sakit yang tidak diketahui obatnya, tidak diketahui sebabnya. Ya. Ya. Sampai sekarang COVID-19 kan belum diketahui obatnya. Ya. Ya, sebentar lagi katanya mau divaksin ya. Vaksin itu obat COVID atau bukan? Ya. Itu belum tahu, khasiatnya sudah dibeli. Padahal COVID-19 itu termasuk penyakit yang menyebabkan sakit yang munkar. Sakit yang tidak diketahui sebabnya dan tidak diketahui obatnya. Ya. Nanti akan dijelaskan itu. Ya. Nah, dalam tubuh setiap manusia Allah letakkan penyakit dan penawar. Ya. Jadi ada pasangannya itu, penyakit, penawar. Ya. Ada sakit, ada obatnya. Tapi kesembuhannya itu urusan Allah. Dakwah, tabligh, amar ma'ruf, nahi munkar, jihad fisabilillah. Sedangkan hidayah urusan Allah. Ya. Ya. Kita cuma bisa berniat, berusaha, ya. Ya. Berencana, bekerja, tetap hasilnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses dan gagalnya itu. Nah, jika penawar dominan, jadi yang dominan itu penawar, maka tubuh akan sehat. Ya. Tapi jika penyakit yang dominan, maka tubuh akan sakit. Ya. Itu. Seperti ya, dalam tubuh kita Allah ciptakan jamur dan bakteri itu. Jamur dan bakteri itu harus apa? Harus seimbang itu. Ya. Ya. Kadang-kala kita gatal karena jamur, obati dengan obat jamur. Jamurnya mati, bakterinya muncul, gatal juga itu. Ya. Beli obat bakteri, olesin, bakterinya mati, jamurnya gatal lagi, harus seimbang. Ya. Jadi bukan hanya masalah hidup, masalah sakit juga harus seimbang. Ya, kalau kita bisa menyeimbangkan bakteri dan kemudian jamur, maka sehat. Ya. Jadi dalam tubuh kita ada apa? Ada obat, ada penyakit. Ya. Tapi jika penyakit yang dominan, maka tubuh akan sehat. Sakit bisa membawa kematian. Jika apa? Jika tidak diobati. Ya. Ya. Orang Islam tidak boleh membiarkan penyakit. Orang Islam tidak boleh memelihara penyakit. Ya, kenapa? Karena berobat itu hukumnya wajib. Bernilai ibadah. Ya.
Dan biaya pengobatan selama sakit dinilai sedekah. Ya. Dawu mardakum bis sedekah. Hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan palsu. Obati penyakit kalian itu dengan sedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Ya. Ya. Sedekah itu bikin sehat. Ya. Karena sedekah itu bikin bahagia. Sedekah itu bikin tenang. Ya. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Ya. Kalau orang tenang itu imunnya kuat. Ya. Tapi kalau orang stres, depresi, apalagi itu ya, itu imunnya turun, gampang kena penyakit. Ya. Kenapa petugas kesehatan banyak yang kena COVID? Karena dia tampil paling depan. Ya. Secara risiko sebenarnya itu minim ya. Kenapa? Karena pakai APD lengkap kan, ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi banyak yang kena ya. Kita kan cuma pakai apa? Masker doang ya. Ya. Mungkin yang membedakan itu karena mereka tampil di depan, takut, panik dan sebagainya tuh kan. Lihat orang yang bergelimpangan begitu saja. Sementara kita nggak menyaksikannya. Ya, kadang-kala kita punya anggapan COVID itu ada atau enggak ya? Kan gitu ya. Ada yang begitu kan? Ya. Kita cuma lihat di berita, ya pejabat ini kena, artis ini kena, tetangga kena, ustadz kena, gitu kan? Ya. Dokter kena, perawat kena, ya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, bisa jadi salah satu faktornya, kalau dia sudah menerapkan protokol kesehatan, bisa jadi, ya, pertama adalah tingkat ketenangannya, yang kedua takdir Allah, ya, takdir Allah, ya. Karena manusia itu tidak bisa melawan takdir, ya. Ya. Kemudian manusia hanya bisa berobat dan mengobati, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berobat, dokter mengobati, tapi yang menyembuhkan Allah. Ya. Dan ini diajarkan serta diyakinkan lewat doa ketika sakit. Ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, ya, ishfihi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah Rabb manusia, hilangkan sakit, hilangkan penyakit, sembuhkan dia karena Engkau yang menyembuhkan. Tidak ada obat kecuali obatmu, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak mendatangkan apa? Efek sampingan atau tidak menimbulkan penyakit lain. Ya. Ya. Kayak tadi kan, diobati bakterinya mati, ya, jamurnya hidup, ya tetap aja sakit, terus begitu. Ini hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi dokter tidak boleh sombong, kemudian pasien tidak boleh putus asa. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ayub, ya, yang penyakitnya paling parah, ya. Itu sembuhnya apa? Dengan air ya. Air itu kan obat yang paling murah, paling mudah, ya. Tapi banyak orang yang sakit berobat ratusan juta, ya. Tapi kemudian nggak sembuh-sembuh. Ya. Saya punya jamaah itu dioperasi, ya, alat operasinya aja 40 juta, alat untuk operasinya. Perlengkapannya itu, ya, habis 400 juta meninggal dunia. Ya. Ya. Gitu. Nah yang ketiga, ya, tahapan menuju kematian itu adalah tua. Dan tua itu termasuk penyakit, cuman penyakit yang tidak ada obatnya. Ya. Nah. Tua itu ditandai dengan uban. Ya. Ya. Manusia itu asalnya lemah jadi kuat, kemudian jadi lemah lagi, plus dikasih uban. Ya. Kalau lemah tidak dikasih uban berarti masih bayi itu, masih anak-anak. Tapi kalau lemah ditambah uban sudah tua. Ya. Ya. Sudah tua itu. Ya.
Nah ini. Ya. Jadi ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sakit harus berobat enggak? Kata Rasul, iya. Ya. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, silakan kalian berobat. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang Maha Gagal lagi Maha Mulia, lam yadha, tidak menempatkan dalam tubuh manusia daan, suatu penyakit, illa, kecuali wadha'a, dia menempatkan pula lahu, untuknya, untuk penyakit itu syifaan, obatnya. Ya. Ghairu da'in wahidin, kecuali penyakit yang satu. Kalau para sahabat bertanya, mahua, apa itu penyakit yang satu yang Allah tidak menyimpan obatnya? Qala, Rasul menjawab, al-haram, tua. Tua itu. Karena pelan tapi pasti, ya. Tua itu dikurangi pertama apa? Daya ingatnya. Ya. Yang kedua, stamina-nya dikurangi. Ya. Iya, cepat capek, cepat letih, cepat lelah, ya. Ya. Kemudian mentalnya juga labil, ya. Labil, cepat marah, ya. Gampang tersinggung, ya. Di samping fungsi-fungsi fisiknya, fungsi indranya, ya, itu kena penyakit B kompleks. Ya, dari mulai budak, bolot, ya. Apalagi ya, bengek, biri-biri, apalagi ya, beser, boson, itu komplit itu. Iya. Ya. Plus penyakit itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya itu. Ya. Makanya sabarnya harus sabar tingkat tinggi. Sudah tidak ada obatnya itu. Ya. Ya. Jadi makin tua makin lemah dan beruban, dikurangi daya ingat, dikurangi stamina, dikurangi kegagahan, dikurangi ketampanan, sudah tidak tampan lagi. Ya. Coba apa bedanya aki dengan aki-aki coba. Kalau aki makin lama dijalankan makin kuat ya, tapi kalau aki-aki ya cepat lelah. Ya, cepat capek itu aki-aki itu. Yang tidak kena penyakit capek dan lelah itu adalah di sorga. Ya. Nah ini Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dari lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwatan. Kemudian dia menjadikan dari setelah lemah itu kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwatin, kemudian dia menjadikan setelah kuat itu dha'fan wa syaibatan. Bukan hanya lemah tapi beruban, ya. Jadi uban itu tanda kematian, ya. Tanda kematian sudah dekat, ya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan sesuai yang Ia kehendaki. Jadi kehendak Allah itu, ya, lemah tua, lemah kuat, lemah lagi ditambah beruban. Wa huwal alimul qadir, dan Dia Allah Maha tahu lagi Maha kuasa. Yang keempat, apa? Pikun. Nah, ini pikun termasuk tahapan keempat, ya, menuju kematian. Diambil semua ilmu yang telah diberikan oleh Allah, ya. Inilah yang membedakan antara tua dan pikun. Kalau tua dikurangi daya ingat, dikurangi stamina, dikurangi kegagahan, dikurangi ketampanan. Tapi kalau pikun diambil semua ilmunya, ya. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an. Setelah tahu, setelah Allah kasih ilmu, berikan ilmu yang banyak, kemudian dia tidak tahu apa-apa lagi, ya. Benar-benar tidak tahu apa-apa, ya. Ya, oleh karena itu kan ada doanya supaya tidak pikun. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an urada ila ardalil umri wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Wah, luar biasa tuh, ya. Ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat pelit tuh. Pelit bisa bikin pikun tuh. Ya, hati-hati tuh. Yang kedua dari sifat pengecut. Ya, banyak yang ditakuti, mau pensiun takut. Ya, tuh. Habis pensiun takut. Ya, punya istri cantik takut. Usaha istri jelek juga takut. Takut dihina. Punya istri cantik takut direbut, gitu kan. Banyak takutnya tuh. Padahal kalau takutnya kepada Allah saja, Allah bikin semuanya takut kepadanya. Ini hadis tuh, hadis tuh. Tapi kita lebih banyak takut kepada selain Allah, ya. Gitu. Nah, itu doanya ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia pikun, umur yang paling hina. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Jadi sehebat-hebatnya fitnah dunia tidak akan bisa mengalahkan azab kubur. Tetap sabar, ya, sabar terus. Umat Islam difitnah juga sabar aja terus. Sebab nanti ada yang lebih besar. Apa? Azab kubur. Yang kelima, yang terakhir, sakaratul maut. Ini tahapan terakhir menuju kematian. Ya. Jadi kalau pikun itu harus dimaklum, ya. Tapi kalau tua harus banyak diingatkan, ya, karena sudah dikurangi daya ingatnya, harus diingatkan. Ya. Bahkan jangan dibentak katanya, ya. Ngomongnya jangan keras-keras, ya, ngomong pelan disangka ngomongin, ya, ngomong keras disangka ngebentak, serba salah, ya. Itu termasuk B kompleks itu penyakitnya tuh. Nah, kalau yang namanya pikun tidak bisa diruqyah. Ya. Ruqyah itu obat spiritual tuh, doa, ya. Makanya yang sedang sakaratul maut itu jangan dibacakan Quran, ya, tapi ditalkinin, dibimbing supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Iya. Ya. Sebab ketika orang sakaratul maut dia sadar itu saatnya berpisah, ya, ruh dari jasad. Saat berpisah dirinya dengan dunia, saat berpisah dirinya dengan yang dicintainya, ya. Kalau lagi sakit mah belum sadar ya, lagi sakit mah kan. Nah, saya punya ustadz itu sakit tuh karena dia perokok berat. Dikumpulkan tuh ustadz-ustadz yang lainnya, tetangga yang lainnya yang sama-sama suka ngerokok. Dia sampaikan pesan, jangan ngerokok, tinggalkan ngerokok. Ya, ternyata ngerokok itu seperti ini rasanya gitu. Qadarullah ditakdirkan sehat, ngerokok lagi tuh. Ngerokok lagi sampai meninggalnya tetap aja ngerokok. Ya, nah itu ya. Ya, tapi selama sakit mah nggak sadar bahwa dia tuh bakal mati. Nah, baru merasa sadar bakal mati ketika sakaratul maut. Makanya dalam surat Al-Munafikun, ya, orang yang sakaratul maut itu dia berangan-angan, ya, agar waktu matinya itu diundurkan barang sejenak. Dia mau bersodakoh dan beramal soleh, ya. Itu. Waktu sakit mah nggak ada itu acara begitu ya. Ya. Paling sodakohnya ke dokter doang ya. Sodakohnya itu ke rumah sakit doang. Tapi kalau sakaratul maut benar-benar dia mau bersodakoh dan mau beramal soleh, ya. Nah itu barangkali ya, yang dapat disampaikan, ya. Sebab selanjutnya kita akan membahas yang dibutuhkan penghuni kubur, ya, ketika berada di alam kubur. Ya, ada yang tanyakan silakan. Ya. Iya, jadi dibacakan Quran itu termasuk baca Yasin ya. Jadi hadis-hadisnya tidak ada yang sahih ya. Silakan cek di Bulughul Maram tuh. Ya, hadis-hadis tentang keutamaan surat Yasin, ya, termasuk juga ya dibacakan surat Yasin ketika ya matinya, ya. Demikian pula ketika sakaratul mautnya, ya. Itu hadisnya tidak sahih. Nah, ketika sakaratul maut itu ditalkinin, tapi ketika sudah mati dibacakan Allahumma gfir lahu
warfa darajatahu fil mahdiyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khlufu fi aqbihi. Ya. Itu ya, bukan dibacakan Quran lagi. Sakaratul maut bacakan Quran. Ketika mati bacakan Quran. Padahal yang benar ketika sakaratul maut ditalkinin. Ketika sudah meninggal didoakan. Di antaranya dimohonkan ampunan untuknya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.